Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita memulaikan ibadah kita persiapkan hati kita mau memuji besarkan nama Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, kita mau angkat, Engkaulah kekuatan.
ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kalau Engkau masih berikan kepada kami semua kekuatan kesehatan untuk kami bisa berkumpul beribadah di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami satu persatu dengan pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa mau menolong dan memberikan kebebasan bagi kami untuk kami selalu lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, kami bangga kalau kami bisa memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya Tuhan pada pagi hari ini, seberapa banyak kami yang sudah terkumpul dalam ruangan ibadah ini, kami merindu menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami boleh naikkan kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang mempunyai Tuhan pergumulan. Kami percaya lewat kami beribadah, kami boleh mendapat jawaban daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, acara ibadah kami pada saat ini kami musrahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini, biarlah urapan khusus turun kepada setiap mereka, terutama bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar hikmatilah dia dengan hikmat surgawi, dan beri hikmat kepadanya, sehingga firman Allah yang dia boleh sampaikan pada saat ini menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Pimpin dan percepatkan langkah mereka, mereka boleh tiba dengan selamat. Kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan Engkau. Taruh roh puji-pujian bagi kami untuk memuji Engkau pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu di dalam kami beribadah kepada Engkau, iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk kami boleh memuji Engkau. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mentengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Bikradalisik ada nol tunai. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita bersyukur kalau kita boleh dikumpulkan di tempat ini, kita masih bisa memuji besarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, katakan kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kesukaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Puji
Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Kita akan satu pujian, Tuhan Yesus yang cinta saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan yang telah diberikan. Saat ini kita mau siapkan hati, pikiran, kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kalau mencari damai. Hanya ku tahu
Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau yang memberikan dan memiliki seluruh hidup kami kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang kami miliki semua datang daripada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hanya Engkau saja yang menjadi penolong hidup kami. Hanya bersama dengan Yesus kami boleh dapat selalu dikuatkan. Kami boleh senantiasa dipelihara dengan berkat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini seberapa kami yang ada berhimpun di rumah-Mu Tuhan, boleh dan rindu ingin menyembah Engkau, ingin memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu untuk selalu belajar akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kiranya Engkaulah yang selalu menjadi Allah sumber pancaran berkat atas kehidupan kami, sehingga setiap persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita, kami berikan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami berikan yang hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu demi kepentingan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau yang akan mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani terlebih berkat rohani di dalam setiap pemberian jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk diisi dengan firman-Mu. Engkaulah yang berkarya melalui kuat kuasa Roh Kudus, melalui karunia perkataan hikmat, perkataan marifat, dan membedakan segala roh, agar Tuhan kami boleh mengerti dan apa yang hamba-Mu sampaikan semua sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan hidup kami. Firman-Mu yang akan menjawab semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap sedia untuk belajar firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi tatkala jalannya pemberitaan firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak usir, nyahkan kau iblis keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rebilisik aidi terai. Terima kasih Tuhan, penuhi kami, hati kami, bahkan ruang tempat ini dengan kemuliaan surgawi, baik di tempat ini maupun Tuhan yang di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Tes satu. Satu. Ya, puji Tuhan, shalom. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh ada sebagaimana ada di rumah Tuhan, dapat berhimpun. Tentu sepanjang minggu yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya selalu ada kemenangan yang kita boleh peroleh. Dan kita yakin dan percaya juga segala berkat yang kita miliki itu semua datang daripada Tuhan. Dan semuanya itu ditentukan dari kesetiaan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes. Saya memegang salinan lama, Injil Yahya atau Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat ini tidak asing bagi kita ya. Injil Yohanes atau Injil Yahya pasal yang ke-20 ayat yang ayat yang ke-27
sampai ayat yang ke-29. Injil Yahya 20 ayat 26 yang maksud saya sampai 29. Saya bacakan dari salinan lama. Ada 8 hari kemudian daripada itu berhimpunlah pula murid-murid Yesus di dalam rumah, dan Thomas juga bersama-sama dengan mereka itu. Tatkala pintu rumah itu terkunci, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah sambil berkata, "Sejahteralah kamu." Lalu ia pun bersabda kepada Tuhan, "Ulurkanlah jarimu, lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, serta letakkanlah di rusukku. Dan janganlah engkau syak, melainkan yakinlah." Maka sahut Thomas sambil berkata kepadanya, "Ya Allah, ya Tuhanku." Ayat 29, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Oleh sebab engkau sudah nampak aku, engkau sudah percaya juga. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tiada nampak." Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara, kita tahu bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus kurang lebih 1 bulan atau 40 hari, di mana Tuhan Yesus mengidar-idar dulu untuk menjumpai orang-orang yang menanti-nantikan suatu perkataan Yesus yang dulu ketika Yesus masih hidup ya sebagai manusia, dan bagaimana kita melihat Tuhan Yesus membuktikan. Sebab 3 bahkan sampai 4 kali Tuhan Yesus mengingatkan selalu kepada murid-muridnya bahwa di tengah-tengah pelayanan Yesus, di tengah-tengah karya Allah yang terjadi lewat perkara-perkara mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak, itu ada satu perkataan yang sudah 3 kali 4 kali dia ingatkan, bahwa bagaimanapun anak manusia ini harus menderita, teraniaya, bahkan mati di salib. Namun Tuhan Yesus selalu memperkatakan suatu kebenaran itu dengan berterus terang, dan ada solusinya juga. Ada kesimpulan, di mana kesimpulan itu walaupun dia mati, Tuhan katakan, namun aku akan bangkit kepada hari yang ketiga. Jadi ada kemenangan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Secara manusia, para pengikutnya mungkin tidak atau kurang enak didengar ketika seorang rabi, seorang pemimpin hidup mereka, seorang gembala, seorang guru, bahkan yang dikenal sebagai seorang nabi, bahwa tidak sepatutnya dia mengalami aniaya dan mati di kayu salib. Seharusnya seorang utusan daripada Tuhan, seorang nabi, seorang yang dikenal sebagai raja bagi orang Yahudi juga, mendapatkan perlakuan yang istimewa. Namun di sini ternyata Tuhan Allah Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal untuk mati, dan kematiannya itu tidak sia-sia, pengorbanannya itu tidak sia-sia, ada maksud. Dan memang dari seluruh kitab dalam firman Allah, 66 kitab, semua terpusat pada satu misi Allah yang dipercayakan kepada anaknya yang tunggal, yaitu mati bagi seluruh umat manusia. Kematiannya membuat orang yang miskin menjadi kaya di mata Allah, ya, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia pasti yang dipandang itu adalah status, jabatannya, materinya. Tetapi di mata Allah,
Sehingga mereka di mata Allah yang miskin ini itu digambarkan adalah orang-orang yang layak binasa. Mereka memiliki suatu kemiskinan rohani. Tidak ada anugerah dalam hidup manusia pada saat itu. Sebab di masa transisi dari perjanjian lama, terakhir kita melihat itu, nabi-nabi semua itu mendapatkan siksa dan aniaya oleh orang-orang yang sudah murtad. Mereka membunuh para nabi, sehingga 400 tahun lebih, kurang lebih lamanya, masuklah dalam perjanjian baru, dimulai dari perhitungan Tuhan Yesus dilahirkan. Itu menandakan suatu inisiatif Allah, tanpa suatu pengaruh dari manusia, tanpa suatu manusia yang berbuat baik. Tidak. Memang Alkitab mencatat sejak dari zaman dahulu kala, zaman Adam dan Hawa sampai kepada peranakannya, Tuhan sudah melihat manusia ini hatinya cenderung berbuat jahat. Makanya terjadilah dalam kitab Kejadian yang dinamakan suatu penghakiman Allah kepada dunia. Ditenggelamkanlah dunia itu dengan air bah, oleh karena manusia sudah berbuat dosa yang tidak bisa diberi ampun lagi. Tetapi itulah suatu kasih kemurahan Tuhan, bahwa Allah tanpa pengaruh apapun, tanpa melihat manusia berbuat baik, tidak, tapi Allah memandang dengan kasih. Dia memandang manusia yang Dia ciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Terletak suatu rencana dan karya Allah dalam ciptaannya, dalam diri saudara dan saya, sehingga kasih sayangnya, kasih setianya itu tidak akan pernah hilang. Maka menyesallah Allah. Ya, ketika habis air bah, Tuhan menyesal, aku tidak akan menghukum bumi lagi. Dan suatu perjanjian bahwa Allah menyesal dan memberikan kasih karunia kepada manusia dengan menandakan suatu pelangi. Pelangi itu adalah gambaran suatu perjanjian antara Allah dengan manusia. Kasih sayang Allah, ya, berbicara kemenangan, berbicara suatu masa kelepasan, berbicara suatu kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Di sini kita bisa belajar kasih Allah yang luar biasa, supaya dengan kasih Allah manusia dapat percaya, jangan pernah meragukan Allah. Memang ada saat-saat Tuhan datang menegur dengan keras, bahkan dengan murkanya. Tetapi ingatlah apa yang pernah dialami Daud. Ketika Daud sudah mengalami kemenangan, kerajaannya kokoh, bahkan segala prajuritnya dikenal, banyak sekali pahlawan. Suatu ketika Daud itu saat tampaknya terintimidasi. Di dalam kemenangannya ada suatu intimidasi dalam hatinya, pikirannya. Dia seperti ada bisikan. Ya, ini masih diselidiki, saya masih mempelajari. Di kitab lain berbicara daripada Tuhan, tetapi di kitab lain itu iblis yang mempengaruhi. Yaitu ketika Daud sudah di dalam kemenangan, kerajaannya kokoh, dia mulai menghitung-hitung. Dia suruh panglimanya, cobalah kamu hitung prajuritku, hitung orang Israel, ada berapa pahlawan-pahlawan. Sederhananya seperti itu. Akhirnya hitung. Sebenarnya wajar saja. Ya, seorang raja seperti dia sedang melakukan konsensus ya, kepada masyarakat pengikutnya, rakyatnya. Dia ingin menghitung, tapi ternyata salah di mata Allah. Di sini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Daud tidak perlu dia hitung-hitung lagi apa yang harus dia ragukan, apa yang hendak ia cari. Kemenangan yang dia peroleh itu semua datang daripada Allah. Mau itu rakyat atau pahlawannya itu
yang gagah berani tetap bertahan semakin bertambah-tambah atau berkurang? Sebenarnya itu tidak pengaruh, karena bangsa Israel kemenangan di setiap peperangan mereka hanya datang daripada Allah. Kalau dulu bangsa Israel setiap kali berperang selalu membawa tabut perjanjian. Di situ mereka yakin sekali kalau ada tabut perjanjian, di situ ada suatu kemenangan. Nah, kalau berbicara di dalam pengertian rohani, tabut perjanjian itu adalah kabar pengantin. Sebagai gereja pengantin, sebagai gereja Tuhan, sesungguhnya kalau kita tetap mengangkat, menjunjung kabar pengantin itu, kita tidak akan mengalah, kita tidak akan terkalahkan. Sebab Allah selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan lewat pekabaran, lewat pengajaran itu yang membuat kita tetap mengalami kehidupan yang selalu dibaharui oleh Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, di masa-masa sulit, banyak orang yang sudah patah semangat. Banyak orang yang sudah mulai terbuai dengan segala keinginan dunia. Sudah mulai terganggu pikirannya sehingga dia mulai menyimpang. Sudah mulai undur pelan-pelan. Sudah mulai letih, sudah mulai lelah di dalam dia memperjuangkan. Saat dia mencoba untuk memerangi segala penguasa di udara. Sementara kita belajar dari Paulus di akhir hidupnya, ingatlah perkataan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Timotius 4 ayat yang ke-6 saya bacakan dalam salinan lama. Karena aku telah sedia dipersembahkan dan masa ajalku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Aku telah memeliharakan iman. Di sini kita melihat perjuangan Paulus. Paulus sedang mengajar kepada kita semua. Jangan pernah kita melupakan usaha kita yang sebenarnya, yang menyangkut keselamatan di akhirat. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, terpujilah nama Tuhan. Tangan Kristus bukan tangan yang berlumuran darah untuk menghabisi orang, untuk membunuh orang, untuk menghakimi orang. Tidak. Oh, tangan yang lembut. Tidak seperti penguasa-penguasa di dunia ini. Seperti kata Paulus, kalaupun penguasa-penguasa di dunia ini memiliki hikmat, kepintarannya, ya, memiliki nurani, dia tidak akan pernah mau membunuh Yesus Kristus. Tetapi karena penguasa, ini kata Paulus. Coba kita buka saja 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat ya, mulai. 1 Korintus 2 ayat yang keempat, ayat yang kelima, baru aja. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat Ayat 6, manusia. ayat 6. Ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka. Sungguh pun demikian para rasul pada saat itu, terlebih Rasul Paulus, memberitakan hikmat, ya, di kalangan mereka yang sudah dewasa. Jadi ini seperti tingkat tinggi, ya. Apa yang disampaikan, diajarkan Paulus itu tidak mudah dimengerti oleh orang-orang yang tidak paham, tidak bertumbuh imannya. Ya, percaya tidak percaya, pengalaman kami seringkali kalau sudah menyangkut suatu pengajaran yang dalam-dalam, banyak orang yang masih tidak mengerti. Tapi mereka selalu begitu rindu, sebab mereka melihat pelayanan yang disertai dengan karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia lidah, dan ya pewahyuan dan sebagainya. Mereka yang diyakinkan.
Nah, itu untuk umat yang baru bertumbuh. Tetapi kita yang dewasa, kita bukan sekedar penikmat dan mendengarkan, melihat karunia-karunia itu. Tidak, harus mengalaminya. Harus mengalaminya. Kita ini sudah menjadi satu kelompok yang terhisap di dalam satu perkataan Tuhan. Kepada kamu telah diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak. Kalau kita kembali lagi, ya, sebelum kita lanjut, coba kita buka dulu 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Bagaimana Paulus mencoba menerangkan orang-orang yang baru bertumbuh ini. Atau di situ Paulus sedang menjelaskan bahwa hikmat yang dia ajarkan mengenai karunia-karunia itu tidak sembarang orang. Tetapi manusia duniawi tidak menerima, 1 Korintus 2 ayat 13 ya. 1 Korintus 3 ayat 13. Ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Nah, kalau dalam salinan lama itu membandingkan barang rohani dengan barang rohani. Artinya ketika Paulus menyatakan kebenaran firman Tuhan, itu harus selaras. Ya. Prakteknya, refleksinya. Nah, refleksinya itu harus dibandingkan dengan Alkitab. Artinya Alkitab berbicara selalu tentang kerohanian kita. Alkitab tidak pernah diselaraskan dengan kebutuhan materi, tidak. Alkitab atau firman Allah selalu sejajar dibandingkan dengan kerohanian manusia. Kalau soal perkara jasmani itu hal sekundernya. Yang penting batinnya dulu. Batinnya kalau sudah bersih, sudah dewasa, pasti perkara jasmani itu mereka akan alami berkat-berkat Tuhan. Kan percuma ya, kalau orang rohaninya buruk, ya, tidak dewasa, kekanak-kanakan, ya, coba lihat di kanak-kanak, anak saya, nah, itu si Glenn tidur. Ini lagi ibadah, kok tidur? Bayangkan kalau papinya yang tidur, mungkin kan? Tidak mungkin, sudah berbadan besar, sudah dewasa masih tidur. Itu di gereja. Karena mereka anak-anak belum mengerti hal-hal yang sepatutnya dimengerti oleh orang dewasa. Makanya ini Paulus mengatakan dia menafsirkan hal rohani kepada orang yang rohani juga. Kepada orang-orang yang sudah lahir baru daripada air dan roh. Itu dia dapat menerangkan suatu keadaan akhir zaman, suatu kebangkitan hidup itu kepada jemaat Tesalonika, tentang tubuh yang diubahkan di dalam kemuliaan. Ya, luar biasa. Paulus itu tentang soteriologi, ya, tentang kristologi. Ya, soteriologi itu tentang keselamatan, ya. Kristologi itu tentang pribadi Kristus. Ekskatologi pun ada tentang Elisa. Dia jelaskan. Memang Paulus dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang kafir. Jadi di sini dia tekankan, jemaat Korintus ini sudah berkarunia. Makanya dia pastikan dia mengajarkan tentang karunia-karunia roh kepada orang yang sudah mengalami Roh Kudus. Saya menjelaskan suatu perkara karunia nubuatan, hati-hati. Nubuatan itu ada nubuatan ilham, nubuatan bisikan, nubuatan poster disertai dengan penglihatan. Kalau mereka yang baru masuk tidak mengerti ini pendeta ngomong apa ya? Jadi bukan makanan, belum saatnya mereka menerima. Mereka menerima yaitu suatu ajaran. Seseorang harus mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi dan beroleh karunia-karunia. Sedangkan orang yang sudah penuh Roh pun masih bertanya-tanya. Nah, itu luar biasa. Makanya kita kalau memang mendengar
firman Tuhan, belajar dari pengajaran, itu butuh penyerahan. Kalau kita dikatakan butuh penyerahan, berarti ada suatu konsentrasi yang terfokus ketika kita mendengar. Kalau dialihkan dengan pikiran-pikiran di luar sana, pikiran-pikiran pekerjaan, hobi, bagaimana bertemu teman, bagaimana ngedate, bagaimana antar mau janjian dengan si dia, si itu, ya, maka kita akan terganggu. Tapi di saat kita betul-betul penyerahan suku, betul-betul mendengar firman Tuhan, saya percaya, sampai kepada tingkat penyembahan, saudara pun dipercayakan, dibukakan karunia penglihatan. Tidak ada yang mustahil itu. Tidak ada yang mustahil. Ya mungkin saya ingat seperti Yopi, ya. Pernah dia melihat titik terang, ya, kalau tidak salah. Titik terang, cuma saya katakan, itu harus tambah lagi pergumulan. Yang penting itu udah ada modal. Kalau mau semakin jelas harus ada penyerahan hidup. Nah, berarti kalau sekarang udah nggak muncul, coba. Ya itulah, tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tetapi kita tidak perlu takut dan malu. Suatu teguran, suatu nasihat firman Tuhan itu dengan maksud murni, tidak untuk dipojokkan, direndahkan, tidak. Itu tergantung dari hati kita, mau terima firman Tuhan dengan hati yang lembut atau dengan hati yang masih ada kekotoran. Sudah pasti. Kalau hati yang masih ada kekotoran, masih ada iri, dengki dan sebagainya, merasa diri benar, kita tantang itu firman Tuhan. Pasti. Tapi kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa firman Allah itu sebenarnya untuk mengajarkan orang supaya memiliki hidup yang baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, membentuk pribadi kita supaya orang yang kenal kita itu luar biasa. Saudara sudah cantik parasnya, cantik lagi tubuh rohani, sempurna. Tapi kayaknya jarang seperti itu, ya. Itu seorang, apalagi kalau mencari pasangan, seseorang inginnya yang perfect. Perfect itu kan relatif, ya. Inginnya yang sempurna. Inginnya yang sempurna, ya. Saya juga inginnya yang sempurna. Tetapi kita harus betul-betul membatasi, dalam pengertian kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Terkadang kalau kita menginginkan hal yang sempurna, saudara tidak menemukan itu di dalam diri, tapi saudara hanya temui itu di dalam Yesus. Sempurna hanyalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara yang sedang cari pasangan, jangan ekspektasinya harus sempurna. Sudah, yang penting takut Tuhan, mengasihi orang tua, keluarga. Ya bolehlah rajin, bolehlah pintar. Ya, pintar juga relatif kan. Yang penting hatinya itu memegang betul firman Tuhan. Orang yang betul-betul menaruh kebenaran firman Tuhan dalam hatinya, itu adalah orang yang rendah hati, ya. Pasti dia adalah orang yang rendah hati. Belajar dari Daud, dia menaruh firman di dalam hatinya. Terbukti walaupun dia seorang raja, seorang yang kaya raya, tetapi dia ada satu kelak dia dihina, dimaki oleh seseorang, saudara, yang menjadi rekannya. Dia menghina, dia mengutuk Daud sepanjang Daud berjalan. Itu kayak diajar gini, orang gila, orang sayang, kalang, dan sebagainya. Yang panas itu bukan Daud, yang panas panglima perang. Dia berkata kepada raja, ini orang berikan kesempatan kepada saya untuk memenggal kepala. Yang panas itu yang pengikutnya. Tetapi raja katakan apa? Sudahlah, tahan emosimu. Sederhananya seperti itu bahasa. Sudah, tahan emosi. Mungkin inilah suatu tanggungan yang harus aku tanggung. Aku harus bersabar. Mungkin ini Allah bermaksud baik dalam hidupku.
Allah sedang menguji hatiku. Mana tahu Allah akan melihat segala pergumulanku, perlakuan orang kepada diriku, dan Allah menggantikan suatu berkat di hari yang akan datang. Oh haleluya. Itu seorang raja yang luar biasa, hati yang begitu dekat dengan Tuhan. Wah, kalau kita, mungkin saya belum tentu, sedangkan belum jadi penguasa sudah rasanya ingin menguasai dunia ya. Apalagi saya punya jabatan sebagai presiden saja, sudahlah, tidak usah jadi presiden, jadi pengawal presiden, penasehat presiden. Itu pun mungkin saya bisa pakai itu fasilitas itu untuk betul-betul dengan mudahnya merendahkan orang, untuk menghakimi orang dan sebagainya. Bisa saja. Tapi ya, semua yang menentukan adalah kerendahan hati itu. Kita belajar dari Raja Daud. Makanya di sini kita kembali lagi, saudara, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang percaya akan kasih-Nya, salibnya. Kembali lagi bahwa semua ini firman Tuhan untuk membuat kita memiliki hati yang kuat menghadapi dunia ini, menghadapi keadaan sekarang. Kita tetap memiliki hati yang kuat. Kita tidak terpancing dengan omongan orang. Kita tetap melakukan hal yang baik, bahkan selalu ada dalam pikiran dan hati kita tuntutan firman Tuhan. Kalau engkau sudah mengerti firman Allah, namun engkau tidak tahu berbuat baik, engkau berdosa. Coba kita buka itu, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, kita semua adalah orang yang sudah mengenal suatu kebenaran firman Allah, yang selalu mengajarkan kepada maksud-maksud murni, kebaikan yang tulus, kebaikan yang murni. Tentu itu menjadi pengetahuan kita supaya kita menjadi orang yang diperkenankan Tuhan. Tetapi dengan pengetahuan itu kita harus melakukannya. Kalau kita sudah memiliki pengetahuan firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya, kita adalah orang berdosa. Nah, jadi dosa itu bukan berbicara kita membunuh, kita sudah mencaci maki, mungkin kita sudah memfitnah. Kita kalau bertemu orang seperti ada suatu gerakan sejahtera Allah. Maksud baik itu sebenarnya ya, itulah sejahteranya Allah, damai sejahteranya Allah. Saudara rasanya ingin memberikan sesuatu kepada orang itu, tapi saudara tidak menjalankan, itu pasti akan merasa tertutup. Itu terngiang-ngiang sampai ke rumah. Mungkin saja itu sudah menjadi hal yang berdosa. Mungkin itu sudah menjadi hal yang berdosa. Mungkin saja orang tersebut, kalau kita betul-betul memberikan pertolongan, ternyata menentukan kehidupan dia. Tapi karena kita tidak melakukannya, dia sudah dipanggil Tuhan. Kita kan tidak tahu. Siapa tahu seperti itu. Makanya kita harus senantiasa jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat yang ke-9 mengatakan kita harus senantiasa berbuat baik. Kalau kita tidak lemah, kita tetap kuat, saya percaya ada waktunya kita menerima upah itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kebaikan itu upahnya yang diberikan Tuhan butuh ketekunan, butuh kesabaran. Baik jangan ukur-ukur. Kalau ingin baik jangan ukur-ukur, bersabar sambil berharap. Itu yang Tuhan inginkan. Tunggu waktu Tuhan. Jangan kalau saudara sudah memaafkan, sudah mengampuni, aduh jadi lagi nih orang. Sampai kapan nggak kunjung kelar Tuhan? Jangan bersubat-subat, jangan berbantah-bantah. Jalani dengan penuh sukacita. Haleluya. Sekali lagi kukatakan bersukacita.
kita tetap lakukan kebaikan. Waktu Tuhan waktu yang indah. Kalau kita bersabar, pengharapan saudara tidak mengecewakan. Roma 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Mungkin dari ayat 2 saja. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima janji Allah, kemuliaan Allah. Seterusnya. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kasih karunia kalau sudah dikaruniakan kepada kita, itu suatu barang yang berharga. Barang yang berharga, dan barang yang berharga ini diingatkan kepada jemaat Philadelphia. Peganglah barang yang sudah kupercayakan kepadamu. Pelihara sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu waktu Tuhan yang besar, kemenangan yang besar, kasih karunia. Saudara yang sudah lahir baru, pertahankan itu sampai akhir zaman, sampai kesudahan Allah. Itu yang akan menyertai sampai kepada kerajaan surga. Namun bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Sengsara kita yang terkadang menghadapi manusia sesama. Ya, kembali lagi, kalau kita penuh dengan firman Tuhan itu menjadi perisai, menolong kita supaya kita tidak runtuh, tidak patah semangat. Kalau kita menghadapi manusia yang menyebalkan, ingatlah firman Tuhan, besi menajamkan besi. Terkadang sifat karakter manusia yang lain itu menajamkan kebaikan kita, itu membentuk pribadi kita semakin murni seperti Kristus. Nah, itu yang luar biasa. Kita harus bermegah, harus bersukacita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau dalam Salinan Lama menimbulkan kesabaran. Sabar memang identik dengan ketekunan. Kalau orang sabar dia pasti tahan uji. Terus, dan ketekunan atau kesabaran itu menimbulkan tahan uji. Nah, ini praktek orang yang sabar, praktek orang yang tekun itu tahan uji. Saudara kalau sebagai pekerja, saya percaya saudara tekun bekerja, ada suatu sifat kesabaran saudara. Menghadapi klien, menghadapi bos saudara, menghadapi pekerjaan tugas-tugas saudara. Tapi karena saudara sabar, saudara bertekun. Kalau saudara sudah terbentuk dengan medan seperti itu, saya percaya saudara adalah orang-orang yang tahan uji, tidak mudah terpengaruh. Pekerjaan saudara tetap lurus, tetap maju, tidak akan terhambat kalau kita betul-betul sabar dan tekun. Menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan terus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada manusia seringkali mengecewakan. Kita sudah sabar, kita sudah bertekun, ya, kita sudah berusaha tidak tergoyahkan. Terkadang dengan pacar juga sudah sabar, sudah bertekun, menjaga cintaku kepadamu. Akhirnya berharap aku akan menjadi pendampingmu. Wah, pupus di tengah jalan. Itu hal yang menyakitkan. Di semua bidang seperti itu. Pengharapan kepada manusia seringkali mengecewakan. Makanya teruslah berharap kepada Tuhan. Dia adalah penjaga Israel perjanjian lama. Dengan janji kasih setianya akan menyertai Israel sampai ke tanah perjanjian, menjadi suatu kemenangan, tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Israel hidup di dalam kemakmuran. Begitu juga kehidupan kita sebagai Israel rohani. Dialah penjaga hidup kita. Dia yang akan menyertai kita dengan tiang awan, tiang api, memberi makan di suatu padang yang gersang, yang tiada tetaburannya, sulit untuk menabur benih di situ. Padang pasir, gimana kita mau tanam pohon, kering semua. Tapi Tuhan sediakan
roti yang dari langit lagi. Lalu air yang tidak pernah terpikirkan. Air bisa keluar dari batu. Tidak mungkin secara logika, tapi Tuhan menyatakan itu. Itulah kehidupan kita. Di masa yang gersang ini tidak ada yang mustahil. Ketika saudara bekerja di dalam dunia ini, berusaha, kalau saudara percaya kepada Allah, Dia yang sudah mati dibangkitkan dan menampakkan dirinya di dalam hidup kita melalui Roh-Nya, lewat kasih karunia. Saya percaya ada suatu jalan-jalan yang dibukakan Tuhan, yang saudara tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan. Tuhan bukakan jalan supaya pengharapanmu tetap terus engkau menaruh kepada Tuhan. Pengharapan-pengharapan kecil, kita berharap kepada kemenangan dunia. Ya, saya katakan, di dalam dunia ini jangan khawatir, selalu ada kemenangan-kemenangan kecil. Saya katakan, di dunia ini kemenangan kecil, kemenangan yang besar itulah kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Makanya senantiasa kita beribadah kepada Tuhan, sebab kita sudah diklaim oleh firman Tuhan. Kalau kita percaya di dalamnya, kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Ibrani 12 ayat yang ke-19 sampai 20. Ibrani, maksud saya Ibrani. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Ya, ini dia. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kunci Israel memiliki kemenangan di setiap peperangan mereka, karena mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Sebab bangsa Israel percaya betul akan suatu Taurat Tuhan yang mengatakan apa? Bahwa hendaklah engkau berbakti kepadaku, karena di dalamnya roti yang menjadi makananmu dan air yang menjadi minumanmu akan diberkati Tuhan. Bahkan sakit penyakit itu akan dilaklukan kepada. Itu janji di dalam firman Tuhan, di dalam orang yang beribadah. Makanya seperti nasihat Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-9, latihlah. Ya, saya suka bahasa dari salinan baru. Hendaklah engkau melatih ibadahmu. Nah, coba kita buka 1 Timotius 4 ayat ayat yang ke-7 ya saya. 1 Timotius 4 ayat 7 tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jadi yang Paulus ingatkan kepada Timotius, latihlah dirinya untuk senantiasa beribadah. Ya, puji Tuhan. Kalau di masa-masa sekarang ini seringkali terkendala, tapi saya percaya kalau kita betul-betul mau datang kepada Tuhan di dalam peribadatan dengan menggunakan teknologi, puji Tuhan. Yang penting, ya, itu yang selalu saya katakan. Terkadang kalau dari rumah kita tidak akan berdandan seperti ini. Ya, dan bukan sampai menor-menor juga. Artinya sopan, teratur, bukan mau tunjukkan ini pipi udah merah, terus alis udah tebal sekali, udah nggak ketahuan tersambung ini alis dan sudah bikin kondes tuh. Nggak seperti itu. Artinya ada suatu sikap yang nyata, supaya betul-betul membuktikan kalau kita beriman, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Nah, sebagai ayat terakhir saja mengenai ibadah ini, di dalam Yakobus pasal yang kedua
ayat 17 pertama mengatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita beriman, beriman kepada Tuhan, maka harus disertai dengan perbuatan. Iman kita datang kepada Tuhan berdasarkan Ibrani dengan hormat dan takut. Maka Tuhan mengajarkan kita di dalam menjaga hati pertama-tama, dan hati itu pasti akan mengeluarkan, memancarkan, mencerminkan penampilan kita dari luar. Kalau hati dan gundah gulana, biasanya ya gelisah. Kalau ibadah gelisah. Kalau hati itu tidak ada mood, ya minimal dia tidur di dalam ibadah, minimal. Tapi kalau hati itu selalu menyala-nyala, tidak pernah pada dia itu terang benderang. Dia pasti senantiasa bersungguh-sungguh karena dia mengimani ada berkat, ada kuasa dalam ibadah. Itu yang dia imani. Tetapi ya kita lihat, itulah yang dimaksud kita beriman kepada firman Tuhan, kita beribadah. Dalam hal penampilan pun juga harus sopan, harus sopan. Lalu ayat yang ke-20, Yakobus 2:20. Yakobus 2 ayat 20. Ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ini iman yang kosong, hati-hati juga. Artinya kalau kita sudah beriman, beribadah, ya jangan iman itu tidak disertai perbuatan. Sebenarnya saling berkaitan. Ayat yang ke-22 itu lebih jelas, iman itu bersama-sama dengan perbuatan. Nah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita beriman, maka itu harus disertai dengan perbuatan. Dengan kita beriman kepada Allah, maka kita akan melakukan sesuatu. Selalu kami sampaikan pada akhirnya, kalau kita beriman kepada firman dan pengajaran, lakukanlah yang menjadi perintah Tuhan, yaitu saudara harus lahir baru daripada air dan roh, dan beroleh anugerah atau karunia-karunia Roh Kudus. Itu yang menjadi syarat keselamatan. Saudara mengimani itu, lakukan itu, dapat rebut karunia itu, supaya saudara betul-betul akan menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kita kembali lagi kepada si Thomas. Ya, tampaknya terlalu muter-muter ya. Thomas adalah suatu ciri daripada atau contoh daripada gereja Tuhan yang kurang percaya, yang imannya itu tidak disertai perbuatannya, sehingga murid-muridnya pun sudah mengatakan, aku sudah melihat dia, aku sudah melihat dia bangkit, Thomas. Tapi dia tidak percaya. Sebelum saya mencucukkan jariku, melihat lubang pada tangannya dan di lambungnya dan di kakinya, aku tidak akan percaya. Ketika mereka menutup pintu semuanya, meyakinkan bahwa di rumah mereka tidak ada Yesus, tiba-tiba muncul Yesus. Damai sejahtera kamu. Wah, terkejut Thomas. Yang Yesus hampiri pertama-tama orang yang kurang percaya, yaitu Thomas. Thomas, silakan kau lihat luka, pegang. Ketika Thomas sudah memegang, engkaulah Allahku, engkaulah Yesus anak Allah, perkataanmu ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta, engkau selalu memperkatakan kebenaran. Disitulah Thomas justru mendapat teguran. Thomas, kamu ini
nanti percaya pas sudah melihat. Tetapi Tuhan ingatkan, berbahagia bagi kamu yang walau tidak melihat tetapi percaya. Ini yang diperhadapkan kepada kita. Siapa yang mengetahui hari-hari ke depan? Apakah pandemi ini akan berlalu? Yang ada kabar-kabar bermutasi. Yang ada muncul lagi masalah. Belum muncul lagi kaum teroris radikal dan sebagainya. Muncul lagi bencana alam. Muncul lagi berita-berita baru saat ini kapal selam yang tenggelam di perairan daerah Bali tidak ditemukan. Ditemukan puing-puingnya saja. Nggak tahu itu karena kesalahan teknis atau bagaimana. Bencana alam di NTT di mana? Dan itu sudah dinubuatkan Tuhan berfirman. Puji Tuhan kita bisa mendapatkan bayangan dari firman Tuhan. Itu pun masih termasuk kita diperlihatkan dengan mata rohani, mata iman kita, supaya kita waspada. Berbeda suatu kelompok ketika menghadapi bahaya. Dua kelompok, yang satu udah diingatkan, hati-hati, kita akan misalkan di pesawat, kita akan mengalami goncangan di depan sana. Ketimbang orang yang belum mendapatkan peringatan. Yang paling pasti yang tidak mendapat peringatan. Tetapi yang sudah mendapatkan peringatan ya sudah bersedia, sudah siap mentalnya. Tapi yang tidak diperingatkan kasihan pun. Mereka akan panik, bisa-bisa jantungan, ketakutan, resah. Tapi seharusnya orang yang sudah diingatkan, dia siap menghadapi badai di depan. Dia pasti siap. Nah, tetapi sungguh berbahagia mereka yang belum melihat, tapi dia percaya bahwa Allah pasti menyertai. Justru lebih untung orang ini ketimbang yang sudah diperlihatkan, sudah diperingatkan dengan firman Tuhan, masih ada keraguan. Nah, jadi kita harus betul-betul memahami esensi dari firman Tuhan itu apa. Dan kiranya ini menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari depan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan petunjuk, wah itu sudah anugerah yang begitu besar, saudara. Kita sudah diberi petunjuk firman, penglihatan, nubuatan. Apalagi yang membuat kita bimbang dan ragu? Apalagi saudara, jangan meragukan kuasa Allah. Jadilah seperti Maria. Maria ketika dia berjumpa dengan malaikat surga, bahwa dia mengatakan, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau akan melahirkan seorang anak, dan anak itu akan dinamakan Immanuel, dinamakan Yesus. Dialah sebagai raja orang Yahudi, raja orang Israel. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maria pikir, saya orang biasa, saya ini bukan siapa-siapa. Masa aku mau melahirkan Yesus yang adalah Sang Ilahi? Tetapi Maria dengan ucapannya dia berkata, biarlah apa yang engkau katakan tergenapilah dalam kehidupan hamba. Itulah ucapan yang membangkitkan harapan kita, yang membangkitkan kemenangan kita, yang kita peroleh untuk menghadapi masa yang akan datang. Jangan pernah takut, maju terus. Tuhan beserta dengan kita. Allah Immanuel. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan. Selalu memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah jatuh dan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi kami selalu percaya Engkau selalu hadir, menyertai menguatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu, ampunilah di dalam segala keraguan-raguan kami. Ampunilah di dalam segala kekurangan kami, keterbatasan kami, yang seringkali Tuhan kami memiliki sifat seperti Thomas yang tidak percaya sungguh akan perkataan-Mu. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan lewat ajaran, lewat firman-Mu, bahwa
kami yang beriman. Kami sudah diperlihatkan, kami sudah diberikan petunjuk. Jangan sampai kami ini meragukan kuasa Allah itu terjadi. Kami mau mengimani Tuhan bahwa segala sesuatu yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami itu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kemenangan, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu biarlah hidup kami senantiasa berada di jalan kasih-Mu, berada di jalan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami boleh memperoleh berkat daripada-Mu. Terima kasih saatnya kami akan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakkan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Murnikanlah kami, jamalah kami, ubahkanlah kami, lawatilah kami, sehingga kami boleh merasakan yang sakit akan disembuhkan oleh-Mu, yang lemah akan mendapatkan kekuatan baru, yang susah hati akan dihiburkan, yang tertutup jalan Engkau akan mengadakan mujizat dan membuka jalan bagi mereka. Tentu mereka yang percaya sungguh kepada Engkau, mereka akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu di dalam penyerahan, di dalam berkat, di dalam kami menanti dan memandang kemuliaan-Mu yang Kau janjikan dalam penyembahan, kuasa setan selalu mencoba mengintimidasi pikiran hati kami, sehingga kami terpengaruh, terintimidasi dengan hal-hal yang lainnya. Segala bentuk kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa dibisik diterai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Layakkanlah hidup kami untuk menyembah Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah, ku sembah.
Hallelujah, Melihat segala perkara mulai terjadi.
Kami sangat bersyukur kami dikuatkan kembali agar kami senantiasa memiliki pengharapan yang teguh. Pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Hanya saja memang kami membutuhkan suatu proses Tuhan, agar kami untuk tetap dapat bertekun bersabar Tuhan menanti pengharapan itu, agar kami boleh mendapatkan upah berkat yang daripada-Mu. Kami terlalu percaya waktu adalah waktu yang indah dan sempurna, dan itu akan tergenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu selalu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan, besar kecil yang mereka jalankan. Tuhan, Engkau pakai kehidupan mereka untuk dapat menyatakan kemuliaan dan kemenangan daripada-Mu lewat cara hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar mereka bukan sekedar diberkati oleh-Mu, tetapi mereka boleh menjadi saluran berkat, sebab mereka bukan saja menikmati berkat-berkat yang Kau berikan di dalam setiap keberhasilan mereka, tetapi mereka memiliki kesaksian di dalam proses hidup mereka yang dapat memberikan kekuatan orang-orang di luar sana yang sedang putus harap, yang kecewa Tuhan, yang mungkin putus asa, bahkan tidak bersemangat lagi oleh karena Tuhan segala cobaan yang merintangi kehidupan mereka. Oleh sebab itu kami percaya setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami itu adalah kekuatan kami yang kekal Tuhan, yang akan selalu Tuhan menyertai hidup kami sampai kesudahan alam Tuhan, sehingga kami boleh tetap di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua pada saat hari ini, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Aliran berkat kasih karunia akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami semua. Diberkatilah orang tua kami, diberkati kakak adik kami, diberkati anak kami Tuhan, cucu kami, semua diberkati Tuhan oleh-Mu, mendapatkan penjagaan, kasih setia-Mu Tuhan, berkat-berkat kemenangan bagi seluruh kaum keluarga kami dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya, kami bersyukur, dengan kekuatan kesehatan kami boleh berhimpun pada saat ini. Semua adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah sebentar satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, kemenangan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita dan memberikan pengharapan yang baru, penghiburan, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan awal, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat duduk. Ya, ada laporan. Oke, kita akan memberikan persembahan ekstra sambil menunggu angkat pujian pengharapanku hanya Yesus DJ. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia kepala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku.
Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami. Kami percaya sebentar kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang baru, terlebih berkat rohani Tuhan yang menjadi bekal firman untuk selalu mengajarkan kami tetap kuat dan berharap sungguh kepadamu di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kepada setiap jemaat yang sudah memberikan ekstra kolektor. Kiranya Engkau yang membalas berkat dengan berkat jasmani maupun berkat rohani berlimpah-limpah menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati berkat tubuh jasmani. Kiranya Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan suatu kekuatan baru dalam kehidupan tubuh jasmani kami. Kami pakai gunakan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Diberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya. Kau balas berkat, bahkan asal usul berkat yang ada. Juga Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa mendukung pelayanan, terlebih khusus pelayanan meja ini. Juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Iya, ibadah kita sudah berakhir dan terima kasih untuk kehadiran saudara. Tetap setia mengandalkan Tuhan selalu, dan kita akan menikmati berkat jasmani di lantai dasar. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.